Cerita ini dimulai di tengah heningnya hutan, ketika seorang samurai pengembara bernama Saizo Kirigakure secara tidak sengaja bertemu seorang gadis muda berambut putih bernama Izanami. Penampilan gadis itu kacau, penuh luka dan kotoran, hingga Saizo segera menyadari bahwa ia sedang melarikan diri dari sesuatu. Tak ingin terlibat masalah, Saizo berbalik hendak pergi. Namun, kekacauan segera menyusul. 3 ninja muncul dan menyerang, menuduh Saizo telah ikut campur. Mereka langsung berniat membunuhnya juga. Tidak disangka, Saizo dengan mudah mengalahkan ketiganya dalam satu serangan cepat. Melihat kekuatan pria itu, Izanami memohon perlindungan dan meminta Saizo mengantarnya ke sebuah tempat bernama Shinshu Ueda. Awalnya, Saizo enggan membantu. Ia dikenal sebagai samurai yang malas dan tak ingin ikut campur urusan orang lain. Namun, Izanami tidak menyerah. Ia membujuk Saizo dengan imbalan makanan, tepat saat ini perut Saizo sedang lapar. Tanpa pikir panjang, Saizo pun menerima tawaran tersebut. Saat mereka makan bersama, Izanami mengejek Saizo dengan menyebutnya, samurai miskin, yang mudah disuap dengan semangkuk mie. Ia lalu mengatakan bahwa sejak Saizo menyelamatkannya, ia yakin pria itu sebenarnya berhati baik, dan karena itulah ia meminta bantuannya. Sebelum mereka pergi, Saizo melihat ikat rambut gadis itu hampir jatuh, jadi dia mengingatkan Izanami untuk memperbaikinya. Di momen inilah Saizo menyadari bahwa ikat rambut itu bukan aksesoris biasa. Sesampainya di depan gerbang Shinshu Ueda, Saizo berniat berpisah. Namun Izanami kembali menahannya dan meminta ditemani masuk ke dalam benteng. Di sana, mereka disambut oleh seorang ninja yang langsung menyerang Saizo. Ninja itu memperkenalkan dirinya sebagai Sasuke Sarutobi, pemimpin ninja Kagea yang melayani Tuan Tanah bernama Sanada Yukimura. Pertarungan antara Sasuke dan Saizo pun berlangsung sengit. Sasuke sempat melumpuhkan Saizo dengan teknik daun yang membuat lawan pusing. Namun, saat Sasuke menikam pria itu, ternyata yang ditusuk hanyalah sebatang kayu. Saizo telah menggunakan teknik pergantian sebagai pertahanan diri. Saat Sasuke bertanya siapa yang mempekerjakan Saizo, sang samurai menjawab bahwa ia tidak bekerja untuk siapapun. Pertarungan akhirnya dihentikan oleh Izanami. Izanami lalu mengungkapkan bahwa ia datang untuk mencari Sanada Yukimura. Mendengar nama itu, Sasuke pun mempersilakan mereka masuk ke istana. Di sana, mereka bertemu Sanada Yukimura. Yukimura menanyakan apakah Izanami berasal dari kuil Izumo? Gadis itu membenarkan pertanyaannya, dan mulai menceritakan bahwa kuil tempat tinggalnya telah dibakar habis, dan hanya ia yang berhasil selamat. Pelakunya adalah seorang ninja misterius dengan penutup wajah hitam. Namun, alih-alih menunjukkan simpati, Yukimura dengan dingin menyatakan bahwa ia tidak tertarik mencampuri urusan pribadi Izanami. Ia pun pergi begitu saja. Perkataan itu membuat Izanami menangis di hadapan Saizo. Gadis ini sangat sedih karena setelah menempuh perjalanan yang jauh dan perjuangannya sangat melelahkan, dia hanya mendapat penolakan. Saizo berniat melanjutkan perjalanannya, tapi Izanami terus mengikutinya. Bahkan saat diusir, gadis itu mengancam akan tidur di hutan agar dimakan serigala. Saizo tak peduli pada sikap keras kepala gadis itu, tapi tiba-tiba mereka ditangkap oleh beberapa ninja dari kelompok sebelumnya telah dikalahkan Saizo. Beruntung, sebelum terluka parah, keduanya diselamatkan oleh Sanada Yukimura dan Sasuke. Yukimura mengungkapkan bahwa sikap kasarnya sebelumnya hanyalah taktik untuk memancing musuh keluar sekaligus menguji kemampuan Saizo. Saizo lalu menunjukkan teknik cahaya kilat, jurus rahasia yang menebas para ninja dengan cepat. Namun, pertarungan tidak berakhir di situ. Tiba-tiba, Izanami meledak dalam kemarahan. Dari dalam ikat rambutnya muncul cahaya hitam pekat yang membantai sisa musuh. Bukan hanya pohon-pohon di sekitar mereka yang langsung hancur, rantai yang mengikat gadis itu pun langsung berubah menjadi debu. Setelah gadis itu tenang, Yukimura mengatakan bahwa ia akan menjaga Izanami. Mendengar hal itu, Saizo berniat pergi. Tapi Izanami memohon agar Saizo diangkat menjadi bagian dari pasukan Yukimura. Saizo keberatan dan sempat bertengkar dengan gadis itu, tapi akhirnya dia tidak punya pilihan lain saat gadis itu mengungkit hutang Misoba tadi. Saat di rumah, Sanada Yukimura berdiskusi dengan bawahannya, Rokuro, mengenai kekuatan Izanami. Mereka menyadari bahwa energi kegelapan itu mampu menelan segalanya dan bisa dijadikan senjata untuk menaklukkan dunia. Yukimura berkata bahwa ia membutuhkan 10 pendekar hebat untuk mewujudkan misinya. Saat itulah Rokuro menyadari bahwa ada yang menguping pembicaraan mereka. Ia menyerang penguping itu dengan teknik khusus gelombang suara. Akhirnya orang yang menguping itu, Saizo, kembali ke kamarnya dengan kepala sakit luar biasa. Dia merasa baru saja mendapatkan pukulan keras dari serangan Rokuro. Dia kesal karena Yukimura mendapatkan orang-orang yang sangat terampil. Dia yakin Yukimura sedang mencoba mengumpulkan pasukan khusus.
Saat dia ingin mencari tahu lebih lanjut, tiba-tiba tubuhnya limbung dan jatuh pingsan. Keesokan harinya saat Saizo terbangun, dia kaget ada Izanami di sisinya dengan pakaian tidur tipis. Dia langsung mendorong gadis itu dengan kasar. Saat Sasuke datang untuk memberikan makanan, dia kaget melihat Izanami ada di kamar Saizo, tapi dia tidak mau ambil pusing. Bahkan meskipun makanan Saizo jatuh karena serangan pasukan yang sedang berlatih, dia tidak peduli. Dia segera membawa Izanami ke kamarnya untuk menikmati sarapan. Cerita pun bergeser ke tempat lain, memperlihatkan Hanzo, ninja yang membakar kuil Izumo. Ia mendapat perintah untuk segera menangkap Izanami. Sementara itu, Saizo sedang menemani Izanami memilih gaun untuk festival panen. Saizo tidak suka dan tidak berniat terlibat dalam festival itu. Jadi dia kabur. Saat sedang berjalan-jalan di hutan, tanpa sengaja Saizo melihat seorang gadis yang sedang mandi. Saizo langsung mengenali gadis itu sebagai teman lamanya. Gadis itu menyadari kehadirannya, hingga mengubah air menjadi es dan menyerangnya, karena mengira pria itu adalah ancaman. Saat Saizo memanggil nama gadis itu, seketika gadis itu berhenti menyerang dan memeluknya. Gadis itu adalah Ana, teman masa kecil Saizo yang kini juga bekerja untuk Sanada Yukimura. Izanami melihat mereka terlalu dekat sehingga dia sangat marah, dan hampir memukul Saizo, tapi Sanada muncul dan menghentikan dia. Sanada bertanya pada Ana mengenai laporannya tentang kondisi perbatasan. Ana menceritakan tentang kemunculan beberapa ekor ular raksasa, dan Sanada pun khawatir hal itu akan mengganggu festival yang akan segera digelar. Saat festival berlangsung, Saizo nampak kesal melihat Sanada sangat disanjung orang-orang di tempat itu. Ana mengejeknya, dan menyebutnya sebagai pendekar yang masih belum mendapatkan tuan luar biasa seperti Sanada yang bisa dia lindungi sepenuh hati. Saizo membantah hal itu dengan menegaskan bahwa dia suka bergerak sendiri. Saat Izanami tampil memperlihatkan tarian gadis suci, tiba-tiba Saizo pergi karena merasa tidak cocok melihat hal seperti ini. Kepergian Saizo membuat Izanami tidak fokus. Dia segera menyelesaikan tariannya, dan menyusul mereka. Ternyata Saizo dan Ana akan pergi memburu ular tersebut. Namun, Izanami ingin mengikuti mereka. Karena kedatangan Izanami, Ana memilih pergi meninggalkan Saizo. Tak lama kemudian, Izanami merasakan aura mengerikan dari dalam hutan. Benar saja, seekor ular raksasa menyerang mereka. Saizo mencoba menyelamatkan Izanami, namun dia terluka akibat menggunakan peledak untuk menyerang ular itu. Saat melihat mata ular itu, Saizo menyadari bahwa makhluk itu sedang dikendalikan oleh seseorang. Ia menusuk mata ular, menyebabkan makhluk itu meledak dan mereka berdua terjebak di bawah reruntuhan. Di dalam reruntuhan itu, Izanami mengenang saat pertama kali diselamatkan Saizo. Sejak saat itu, ia menganggap pria itu sebagai cahaya dalam hidupnya. Izanami juga mengungkapkan bahwa ia tak pernah mengenal orang tuanya. Ia dibesarkan di kuil Izumo setelah ditemukan di tangga kuil saat masih bayi. Sejak kepala kuil tewas, Saizo adalah satu-satunya orang yang bisa ia andalkan. Saizo tersentuh mendengar hal itu tapi dia tidak mengungkapkannya. Saat dia mematikan lilin, asap terbang menuju ke celah reruntuhan. Melihat ada lubang, berarti ada peluang mereka bisa keluar dari reruntuhan itu. Tapi jika Saizo salah menghancurkan batu, bisa saja mereka justru tertimbun dan mati. Izanami tidak takut sedikit pun, karena dia sangat percaya pada pria itu. Akhirnya, dengan pedangnya, Saizo membuka jalan keluar. Namun begitu mereka keluar, asap dari arah istana Sanada terlihat mengepul, pertanda bahwa tempat itu tengah diserang. Dan serangan itu tidak lain adalah ulah Hanzo dan pasukannya yang sedang memburu Izanami. Di perbatasan wilayah, Sarutobi Sasuke tengah menghadapi kemunculan ular raksasa yang menyerang secara membabi buta. Ia segera menyadari bahwa makhluk itu hanyalah pengalih perhatian. Saat tengah bertarung dengan salah satu ular, seorang gadis misterius muncul. Ia memperkenalkan diri sebagai Okatsu, dan mengaku bahwa dirinyalah yang mengendalikan para ular serta menanamkan peledak dalam tubuh mereka. Sarutobi segera melancarkan serangan. Namun, saat tubuh Okatsu ditebas, dari luka tersebut keluar seekor ular yang langsung menggigit Sarutobi dan menyuntikkan racun ke dalam tubuhnya. Ketika Sarutobi hampir celaka akibat serangan ular besar lainnya, Ana datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Ana segera menyerang Okatsu, namun serangannya dihentikan oleh Sarutobi. Bagi Sarutobi, Ana yang merupakan seorang ninja dari Iga, adalah musuh alami dari klannya, Koga. Jadi Sasuke yang merupakan anggota klan Koga sangat tidak sudi menerima bantuan dari Ana. Mereka pun terlibat dalam konflik singkat sebelum Sarutobi kembali mengejar Okatsu yang melarikan diri ke dalam hutan. Sebagai ninja Koga, Sarutobi mampu memanggil dan mengendalikan hewan-hewan liar untuk membantunya melawan wanita itu. Sementara itu, di istana Sanada yang telah dipenuhi asap dan kehancuran akibat penyerangan musuh,
Izanami yang sempat terpisah berhasil ditemukan oleh Hanzo Hattori. Namun, Saizo datang tepat waktu dan langsung terlibat dalam pertarungan sengit melawan Hanzo. Di tempat lain, Sanada Yukimura dan Rokuro sempat ditangkap oleh anak buah Hanzo. Namun Rokuro menggunakan kekuatan uniknya untuk mengalahkan dua ninja, sementara sisanya dilumpuhkan oleh Sanada sendiri. Kembali pada Saizo, Hanzo mengungkapkan bahwa ia mengetahui identitas asli sang samurai. Saizo adalah ninja jenius legendaris dari klan Iga. Meskipun sempat terkena serangan telak, Saizo berhasil bangkit dan melukai Hanzo. Saat Ana dan Sarutobi tiba untuk memberikan bantuan, Hanzo yang merasa terdesak akhirnya memutuskan mundur. Akibat serangan tersebut, pihak Sanada mengalami banyak kerugian. Meski demikian, Sanada menyatakan bahwa berkat Saizo, mereka berhasil menggagalkan rencana Ieyasu untuk menangkap Izanami. Lalu Sanada meminta Saizo untuk menjalankan misi penting, mengantar Izanami kembali ke reruntuhan kuil Izumo. Saizo menanggapi permintaan itu dengan sinis. Dia menyebut Sanada dengan sebutan, Pak Tua, tanpa sopan santun. Salah satu pengikut Sanada pun murka karenanya. Pria yang sangat pemarah itu bernama Kakei Juzou, sosok yang telah ia tugaskan menyelidiki alasan di balik penyerangan terhadap kuil Izumo. Kakei menjelaskan bahwa para penjahat masih bertahan di wilayah kuil yang telah terbakar, yang berarti mereka belum menemukan benda yang mereka cari. Dari sinilah Sanada menyimpulkan bahwa sesuatu yang sangat berharga masih tersembunyi di Izumo, dan Saizo ditugaskan untuk menemukannya. Saizo awalnya menolak hal itu, tapi Izanami masuk ke ruangan dan menyatakan kesediaannya untuk kembali ke Izumo asalkan Saizo bersamanya. Karena ini sudah menjadi keinginan Izanami, Saizo tidak bisa menolaknya lagi. Keesokan harinya, saat mereka hendak berangkat, Sasuke memberikan salah satu burung hantu miliknya untuk menemani Izanami. Gadis itu sangat senang mendapatkan teman baru yang sangat imut. Di perjalanan kali ini, Sanada memerintahkan Kakei untuk ikut mendampingi Saizo dan Izanami. Melihat sikap Kakei yang pemarah, Saizo tidak yakin untuk melakukan perjalanan dengan pria itu. Tapi Sanada meyakinkan mereka bahwa Kakei adalah organ perjalanan terbaik dalam misi ini, karena dia memiliki pengetahuan tentang jalanan dan medan tanah menuju ke Izumo. Malam harinya saat mereka beristirahat, Kakei berbicara tentang 10 pendekar hebat yang ingin dikumpulkan oleh Sanada. Ia menyebut nama-nama seperti Sasuke, Rokuro, Ana, dan Saizo. Namun, ia heran mengapa Izanami juga termasuk dalam daftar tersebut. Saizo menduga hal itu berkaitan dengan kekuatan misterius yang pernah Izanami keluarkan sebelumnya. Saat melanjutkan perjalanan keesokan harinya, mereka bertemu seorang gadis yang tampak duduk kesakitan di bawah pohon. Ia mengaku kakinya terkilir, dan Izanami memaksa Saizo untuk membawanya. Namun, saat mereka tiba di jembatan, angin kencang mendadak menerjang mereka. Ternyata gadis itu adalah seorang pria bernama Yuri Kamazuke, yang menyamar demi menangkap Izanami. Yuri dan anak buahnya mencoba menculik Izanami, namun semua pengikut Yuri berhasil ditembak jatuh oleh Kakei dari kejauhan. Yuri menyadari bahwa Kakei bukan orang biasa. Saat Kakei mencoba menembaknya, Yuri menciptakan pusaran angin besar hingga peluru tidak bisa menembusnya. Saizo pun melepaskan diri dari cengkeraman angin dan langsung menyerang Yuri. Dalam pertarungan itu, Yuri yang licik memutuskan tali jembatan hingga Saizo jatuh ke jurang. Beruntung, ia selamat setelah terjatuh ke sungai. Setelah lolos dari jembatan, Yuri sengaja menunggu Saizo dengan mengikat Izanami. Dia mengungkapkan alasannya memburu Izanami hanyalah demi kepuasan membunuh. Ia pun makin tertarik pada Saizo karena pria itu terus mempertaruhkan nyawanya demi melindungi Izanami. Dia tidak menginginkan uang, dia hanya memiliki hobi melihat orang lain menderita saat barang berharganya direnggut. Izanami tercengang mendengar ucapan pria itu. Dia menjelaskan pada pria itu bahwa apa yang dia lakukan tidak normal, tapi pria itu memukul wajahnya. Yuri tidak suka ada orang yang berkomentar tentang hobinya ini. Saizo akhirnya berhasil menemukan tempat persembunyian Yuri, di mana ia melihat Izanami digantung di atas tebing. Ia memanjat dan semakin dekat dengan puncak, tapi Yuri menjatuhkan dia lagi dengan serangan anginnya. Tapi Saizo tidak mudah dijatuhkan. Dia berhasil berpegang pada tebing, dan melompat baik lagi. Kali ini pertarungan sengit terjadi di antara mereka, hingga Saizo melukai tubuh Yuri dengan jurus cahaya kilatnya. Meskipun dalam kondisi terluka parah, Yuri yakin Saizo sama seperti dirinya. Memiliki hasrat besar untuk membunuh, dan tidak gentar dengan darah. Yuri meminta dengan senang hati untuk dibunuh oleh orang seperti Saizo. Namun, Izanami menghentikannya. Ia tak ingin Saizo menjadi pembunuh lagi. Izanami tidak mau Saizo menjadi psikopat seperti Yuri. Karena permintaan itu, Saizo memilih membiarkan Yuri hidup dan berniat pergi. Yuri murka. Dia marah karena Saizo berhenti di momen terbaik. Dia memaksa Saizo membunuhnya seperti keinginannya.
Tapi Saizo terus melangkah pergi, dia akan membiarkan Yuri sekarat sampai petugas pemerintahan datang membawanya. Saat mereka beristirahat, Kakei mengobati Izanami. Dia khawatir karena gadis itu melakukan hal yang sangat sembrono sehingga dia bisa saja terluka oleh pedang Saizo. Izanami menjelaskan bahwa dia yakin Saizo tidak akan pernah melukainya. Kakei tertawa melihat sikap mereka. Dia menjelaskan bahwa Izanami telah menyelamatkan Saizo. Izanami tidak mengerti bahwa dia telah menyelamatkan jiwa Saizo, lebih dari pria itu menyelamatkan nyawanya. Sementara itu, di kediamannya, Sanada mendapatkan surat aneh. Dia meminta Rokuro segera mengirimkan pesan di surat itu pada pihak lain. Dengan teknik khusus dari mata kanannya, Rokuro mengirimkan isi surat dengan sangat cepat. Setelah itu, Sanada membakar surat itu. Dia ingin fokus pada masalah yang terjadi di kuil Izumo dan membantu Izanami. Di jalan menuju Izumo, seorang pria rambut putih terlihat sangat tergesa-gesa saat naik kuda menuju kuil tersebut. Bawahannya bernama Tsunamoto nampak kelelahan mengikuti sikap tuannya sehingga dia meminta istirahat. Dia penasaran ada apa di kuil itu sehingga tuannya sangat terburu-buru. Pria itu menjelaskan, di kuil itu adalah serpihan jiwa dewa. Jika dia bisa mendapatkan itu, dia yakin mereka bisa menguasai dunia. Keesokan harinya, rombongan Saizo tiba di reruntuhan kuil Izumo. Tempat itu sudah sepenuhnya menjadi reruntuhan. Izanami menangis mengingat semua kenangan indah bersama semua orang di tempat itu. Kini semuanya hancur bersama dengan kuil tersebut. Saizo memberi sapu tangan pada gadis itu agar dia tidak menunjukkan wajah sedih seperti itu di hadapannya. Di kediamannya, Rokuro bertanya pada Sanada apa rencananya dengan mengirim Izanami kembali ke kuil itu. Sanada menjelaskan bahwa dia juga tidak tahu pasti. Jawabnya ada di tempat itu, dan dia yakin hanya Izanami yang bisa menemukan jawabannya. Sanada hanya tahu satu hal pasti, di perjalanan mereka ke kuil itu, mereka pasti akan bertemu beberapa orang yang mungkin juga menginginkan apa yang ada di kuil itu. Saat Izanami sudah lebih tenang, Saizo mengatakan padanya, bahwa mereka tidak bisa melakukan apapun kepada orang-orang yang sudah mati. Tapi mereka bisa memperbaiki masa depan dan membantu jiwa orang-orang itu tenang. Karena itulah tugas mereka yang masih hidup. Tak lama kemudian, mereka menemukan lambang berbentuk lingkaran di lantai, mirip dengan yang pernah dilihat Kakei. Saizo menyadari bahwa itu adalah simbol yin-yang. Kakei mencoba menggeser lantai itu, namun gagal. Izanami lalu mencobanya sendiri. Ajaibnya, ia bisa melakukannya dengan mudah, meski tak mengerti bagaimana ia bisa tahu caranya. Lantai itu pun terbuka, memperlihatkan sebuah tangga menuju ruangan rahasia di bawah tanah. Namun, saat mereka tiba di bawah, mereka hanya menemukan jalan buntu. Izanami melihat tulisan kuno di dinding yang ia kenali sebagai bahasa Izumo. Tiba-tiba, Hanzo dan Okatsu muncul. Terungkaplah bahwa benda yang dicari oleh kelompok Ieyasu selama ini adalah jepit rambut milik Izanami yang bernama Kushimitama, sebuah pusaka suci yang diberikan oleh kepala kuil untuk melindunginya. Okatsu menebar banyak ular berpeledak di dalam ruangan. Saizo segera melarang Kakei untuk menembaki ular-ular itu karena dikhawatirkan akan memicu ledakan. Tak lama, Kakei tertangkap oleh Okatsu, sementara Izanami terpukul mengetahui bahwa jepit rambut miliknya adalah penyebab kehancuran kuil Izumo dan kematian orang-orang terkasihnya. Gadis itu sangat terguncang sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Di saat yang sama, Kakei benar-benar terikat oleh Okatsu. Dia tidak bisa bergerak di dalam penjara ular itu, hingga hampir terbunuh oleh wanita itu. Sementara itu, Saizo terlibat pertarungan sengit melawan Hanzo. Dia sempat terdesak dan mendapatkan luka parah dari serangan Hanzo, tapi dia berhasil membalas dengan memberikan luka yang lebih parah, hingga hampir menghancurkan topeng Hanzo. Pria bertopeng itu murka. Dia menyerang Saizo dengan sangat cepat. Namun, saat Hanzo hendak menghabisinya, sesuatu yang tak terduga terjadi, sebuah pusaran angin besar muncul dan menyerang Hanzo hingga menembus perisai ular milik Okatsu. Serangan itu ternyata berasal dari Yuri, yang datang menolong Saizo. Namun bantuan itu bukan semata karena niat baik. Yuri tidak rela jika ada orang lain yang membunuh Saizo selain dirinya. Yuri pun melancarkan serangan kepada Hanzo, namun ninja jahat itu terlalu cepat. Ia berhasil menebas Yuri hingga jatuh tersungkur. Sementara itu, Kakei yang tertangkap oleh seorang gadis ular, dengan nekat menembak dirinya sendiri agar peluru itu menembus tubuhnya dan mengenai sang gadis. Anehnya, Kakei tetap selamat, seolah tidak mengalami luka berarti, padahal wanita itu mati dengan cepat. Kembali pada Saizo, ia akhirnya bekerja sama dengan Yuri demi melawan Hanzo. Dengan kekuatan gabungan, mereka berhasil menyudutkan dan mengalahkan Hanzo. Setelah pertempuran usai, Izanami turun tangan menyembuhkan luka Saizo dan para pendekar lainnya. Dia meminta maaf karena menyebabkan mereka bertiga terluka parah. Mereka tidak menyalahkan Izanami,
karena bagi mereka, gadis itu tidak bersalah. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Seorang pria misterius datang menunggangi kuda putih dan menculik Izanami. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Date Masamune, dan berpesan pada mereka agar menyampaikan kepada Sanada bahwa Masamune telah mendapatkan Kushimitama. Saizo dan Kakei ingin mencegah pria itu, tapi mereka tidak bisa bergerak lagi karena luka yang mereka dapatkan terlalu parah. Saizo hanya bisa melihat kepergian pria itu membawa Izanami. Dia sangat marah pada dirinya sendiri hingga teriakannya menggelegar, seolah akan membelah langit. Saizo baru saja sadar dari pingsannya. Dia langsung ingin pergi menyusul Izanami, meskipun tubuhnya masih terluka. Kakei bertanya apakah pemuda itu ingin pergi karena dia tidak suka menjadi bawahan Sanada, atau karena diculiknya Izanami mengganggu hatinya? Apapun alasan Saizo untuk kabur, dia akan tetap melaporkan ini pada Sanada. Cerita berpindah ke kediaman Sanada Yukimura. Di sana, Sasuke, dengan bantuan burung pengintainya, menerima kabar bahwa Izanami telah ditangkap oleh Masamune. Mendengar itu, Sanada segera mengirim Ana dan Sasuke untuk menyusup ke markas Masamune dan menyelamatkan sang gadis. Di sisi lain, Masamune tengah berdiskusi dengan seorang pria misterius mengenai Mitama, yaitu kekuatan yang tersegel dalam jepit rambut Izanami. Ia mengungkapkan bahwa Mitama berasal dari gabungan 4 kekuatan dewa, dan hanya orang terpilih yang dapat mengendalikannya. Pria di hadapannya khawatir Masamune akan memulai perang dengan pihak Sanada jika dia bersikeras mengurung gadis itu. Masamune tertawa. Dia memang ingin mengubah dunia sesuai aturannya. Dia tidak peduli meskipun ini akan mengundang peperangan. Tanpa Masamune ketahui, Ana dan Sarutobi telah berhasil menyusup ke markas tersebut. Ana bertarung melawan ninja-ninja anak buah Masamune, sementara Sasuke mencari tempat Izanami dikurung. Ia menemukannya, namun Izanami menolak untuk kembali ke Ueda. Ia takut keberadaannya hanya akan membawa celaka bagi teman-temannya. Ana, yang sengaja tertangkap untuk mengalihkan perhatian, akhirnya membebaskan diri setelah salah satu ninja menyiramnya dengan air. Dengan kemampuannya, Ana membekukan air itu dan membalikkan keadaan. Mengetahui bahwa Sasuke gagal membujuk Izanami, Ana memutuskan turun tangan langsung. Ia meyakinkan Izanami bahwa Sanada telah memilihnya sebagai salah satu pendekar, dan karena itu, ia harus berjuang. Izanami mengaku tak memiliki kekuatan untuk menjadi seorang pendekar. Namun Ana berkata bahwa keberanian untuk maju pun adalah bentuk kekuatan tersendiri. Mendengar itu, Izanami akhirnya bersedia kembali ke Ueda. Dia juga sempat meminta maaf pada Sasuke karena sebelumnya menolak kembali bersama pria itu. Sasuke merasa itu bukan masalah. Dia mengatakan bahwa semua orang juga takut terluka, bahkan Tuan Sanada juga begitu, tapi sebagai seorang pendekar, berjuang untuk maju adalah jalan hidup yang harus mereka tempuh. Sesaat setelah mereka kembali ke benteng Sanada, rombongan Saizo pun tiba di Ueda. Sanada lalu memanggil Yuri untuk berbincang. Ia menegaskan bahwa Yuri tak bisa lagi menantang Saizo sesuka hati karena kini Saizo bekerja di bawah perintahnya. Yuri langsung mengangkat senjata untuk menyerang Sanada karena berani melawannya. Rokuro langsung mengeluarkan senjata sebagai bentuk pembalasan. Sanada mengatakan pada Yuri bahwa dia tidak perlu menyerang Saizo lagi, karena di tempat ini, dia bisa mendapatkan lawan sebanyak yang dia inginkan hingga dia terdesak dan mengharapkan kematian. Yuri sangat senang mendengar hal itu. Hingga dia tidak menolak lagi saat Sanada memintanya tinggal dan bekerja di kediamannya itu. Di tempat lain, Saizo nampak beristirahat di kamarnya. Izanami datang untuk menjenguk dan bertanya bagaimana kondisi lukanya. Tapi pria itu justru menghindarinya dan bersikap dingin padanya. Saizo naik ke atap untuk menenangkan diri tapi dia terus teringat pada seluruh kegagalan dalam hidupnya termasuk kegagalan melindungi Izanami kemarin. Tiba-tiba saja Sasuke datang dan langsung menyerangnya. Sasuke mengatakan bahwa dia lebih baik dari Saizo karena dia memahami kelemahannya dan terus mengesah kemampuan agar kelemahannya itu semakin menghilang. Berbeda dengannya, Saizo justru terus terpuruk saat mengingat kelemahannya hingga dia terus mengalami kegagalan dalam melindungi orang-orang di sekitarnya. Pertarungan sengit terjadi di antara mereka karena Saizo tersinggung mendengar ucapan Sasuke. Saizo terpuruk, dia kalah dan terdiam di dalam kolam saat memikirkan ucapan Sasuke. Sekali lagi Sasuke mengulurkan tangan dan meminta pria itu untuk terus bangkit dan menjadi kuat demi orang-orang yang dia sayang. Tiba-tiba Sanada muncul dan memberikan tepuk tangan. Dia senang melihat Sasuke banyak bicara seperti sekarang, tapi Sasuke merasa malu hingga langsung kabur dari tempat itu. Sanada menghampiri Saizo, meminta dia untuk tetap berjuang meskipun sebagai anjing tanpa tuan. Saizo tidak disebut begitu karena dia memiliki kemampuan. Izanami senang mendengar hal itu, dia segera memeluk Saizo. Di tempat lain, Masamune kesal hartanya dicuri oleh Sanada. Dia bergegas keluar ruangan untuk menyerang pria itu. Malam itu,
Sanada menerima laporan dari kelompok Saizo yang menemukan tulisan kuno di sebuah ruang rahasia di Izumo. Meski tak bisa membacanya, Rokuro menggunakan kekuatan matanya untuk melihat kenangan Saizo saat melihat tulisan tersebut. Dengan kemampuannya, Rokuro berhasil menyalin isi tulisan itu dan menyerahkannya kepada Sanada Yukimura. Setelah para pendekar pergi, Sanada dan Rokuro membicarakan isi tulisan itu, yang rupanya menyimpan sebuah rahasia besar dan berbahaya. Sanada memperingatkan Rokuro agar tidak membiarkan orang lain melihat mata kanannya sehingga rahasia ini bocor. Bagaimana juga, ini adalah rahasia dari takdir yang sangat berbahaya yang akan melibatkan mereka semua. Keesokan harinya, para pendekar dikejutkan oleh kabar bahwa Sanada Yukimura dan Rokuro tiba-tiba menghilang. Mereka sempat mengira keduanya diculik, namun Sasuke datang dengan membawa surat yang ditinggalkan Sanada yang menyatakan bahwa mereka pergi ke sebuah kota pemandian air panas, dan meminta seluruh pendekar menyusul ke sana. Sanada meninggalkan peta lokasi tujuannya. Sekarang mereka harus menemukan peta itu di antara tumpukan benda yang berserakan di kamar Sanada. Setibanya di kota itu, para pendekar berpencar untuk mencari Sanada, sekaligus menikmati semua hal di kota itu. Saat Saizo berjalan mencari Izanami, dia melihat Kakei dihajar seseorang. Kakei mengaku dilempar seorang pria gila karena menegurnya saat hendak kabur dari restoran tanpa membayar. Orang itu ternyata seorang biksu bertubuh besar bernama Miyoshi Seikai, yang sedang mencari adiknya. Saizo bersikap sinis dengan mengatakan bahwa tidak ada orang dengan tubuh besar dan karakter buruk seperti Miyoshi di kota itu, jadi dia bisa langsung pergi. Saat Miyoshi hampir pergi, Kekai dengan jiwa kesatrianya, memaksa Miyoshi membayar makanannya dan kerusakan restoran. Miyoshi menolak, sehingga Kakei murka dan bersiap menembaknya. Namun sang biksu mampu membengkokkan senjatanya dengan tangan kosong, lalu menyerang Kakei. Seketika Kakei terpuruk karena senjata kesayangannya dibengkokkan seperti itu. Alhasil, Saizo turun tangan, menghalau serangan pria besar itu dan pertempuran pun pecah. Saizo mencoba menyerang pria besar itu dengan beberapa belati tapi kulit Miyoshi sangat keras sehingga senjatanya tidak mempan. Saat Miyoshi siap menghajar Saizo, Yuri muncul untuk membantu Saizo. Tapi tak lama ia pun bisa dilempar dengan mudah oleh Miyoshi. Sasuke pun muncul dengan langsung menendang wajah Miyoshi, tapi serangannya bahkan tidak berhasil membuat pria itu terdorong. Miyoshi heran melihat anggota kelompok tersebut terus berdatangan, tapi dia sama sekali tidak takut. Meskipun mereka bertiga menyerangnya secara bersamaan, Miyoshi dengan gagah berani melawan mereka sendirian. Keributan itu menarik perhatian banyak orang, hingga akhirnya Sanada dan Rokuro muncul. Sanada tertarik dengan kekuatan Miyoshi dan ingin merekrutnya. Apalagi saat ini Sanada melihat mereka semua bisa bekerja sama dengan Saizo sebagai kapten yang memberikan perintah. Sampai akhirnya, berkat kerjasama itu, Saizo berhasil naik ke bahu pria itu, menodongkan pedang besarnya di atas kepala pria itu. Karena dia tahu, tidak mungkin Miyoshi bisa memperkuat otot di kepalanya. Tiba-tiba saja Kusanami datang dengan wajah ceria karena berhasil memenangkan banyak kue dango. Ketika Miyoshi melihat wajahnya dan jepit rambutnya, ia langsung yakin bahwa Izanami adalah adiknya yang telah lama ia cari. Izanami tidak mengenali pria itu sehingga dia menjauh dengan ekspresi takut. Izanami bersembunyi di balik punggung Saizo sehingga membuat Miyoshi marah. Dia tidak mau adiknya berdekatan dengan pria yang dianggap kotor sehingga bisa menodai adiknya. Izanami marah karena pria itu mencoba mengatur hidupnya padahal dia merasa mereka tidak saling kenal. Tapi, setelah mendengar nasihat Saizo untuk menasehati pria itu agar tidak membuat kekacauan, Izanami segera bersikap tegas. Dia meminta pria itu untuk berhenti membuat kekacauan dan memperbaiki semua kerusakan yang sudah dia perbuat. Tanpa diduga, Miyoshi langsung patuh dan tunduk di hadapan kemarahan Izanami. Setelah itu, Sanada membawa mereka ke penginapan untuk menyelidiki lebih lanjut. Di sana, Miyoshi menjelaskan bahwa mereka memang tidak memiliki hubungan darah. Namun semasa kecil keduanya diadopsi oleh kepala kuil Izumo dan dibesarkan bersama. Miyoshi adalah sosok yang pertama kali menemukan bayi Izanami di depan pintu kuil. Tapi sayangnya, saat berusia 10 tahun, dia harus pergi bertapa. Tapi sekarang dia kembali untuk menjaga Izanami setelah mendengar tragedi yang menimpa kuil Izumo. Izanami masih saja tidak mengenali wajah pria itu, sampai akhirnya Miyoshi menunjukkan gambar dirinya saat masih kecil. Akhirnya Izanami mengenalinya setelah melihat gambar itu. Miyoshi sangat senang hingga ingin memeluk Izanami, tapi gadis itu langsung mendorongnya dengan kasar. Sanada tersenyum, dia berkomentar bahwa ini adalah takdir mereka untuk bertemu lagi. Mulai sekarang, Sanada mempersilahkan Miyoshi bergabung bersama mereka. Sanada lalu mengajak seluruh pendekar untuk mandi bersama di kolam air panas. Saizo bahkan juga sangat senang saat memasuki pemandian itu. Tapi saat Yuri akan masuk ke bilik lelaki, Saizo memperingatkan dia agar tidak mandi bersama para pria.
Sanada kesal mendengar ucapan Saizo, karena dia sangat penasaran dengan jenis kelamin Yuri. Sayangnya, pemuda itu langsung pergi setelah mendengar ucapan mereka. Miyoshi juga langsung bergabung bersama mereka, masuk ke kolam dengan penuh semangat. Berbeda dengan Kekai yang sejak tadi memilih pergi jalan-jalan sendirian sambil mencari orang yang bisa memperbaiki senjatanya. Saat mereka mandi, tiba-tiba Saizo merasakan keberadaan hewan berbulu yang mengambang di sekitarnya. Dia langsung tahu itu perbuatan Sasuke. Ternyata Sasuke mengajak beberapa binatang di sekitar tempat itu untuk mandi air hangat di kolam yang sama dengan mereka. Saizo sangat marah dan meminta mereka untuk pergi, sehingga terjadi perdebatan antara Saizo dan Sasuke. Di bilik sebelah, Izanami nampak berpikir serius tentang tanda gelap di telapak tangannya yang muncul saat marah kemarin. Dia heran karena bekas itu tiba-tiba menghilang. Dia penasaran apa itu. Tiba-tiba Ana mengeluh karena tidak tahan berada di lingkungan kolam air panas. Tapi dia harus bertahan untuk melatih tubuhnya. Tiba-tiba saja Sanada muncul, disusul oleh Miyoshi. Ana murka hingga langsung membekukan mereka berdua. Seketika kolam pemandian air panas itu berubah menjadi kolam es yang dingin. Keesokan harinya, Sanada sudah siuman. Dia menjelaskan pada Rokuro bahwa mereka harus memenuhi undangan seorang pria tua yang ingin menunjukkan kemampuannya kepada semua orang. Sanada tersenyum, dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Keesokan harinya, Sanada menugaskan Rokuro, Saizo, dan Izanami untuk menemaninya menuju sebuah kota bernama Kyo. Sementara itu, para pendekar lainnya diminta kembali ke benteng Ueda. Tentu saja ada anggota yang menolak kembali begitu saja, seperti Yuri dan Miyoshi. Dalam perjalanan menuju kota Kyo, Sanada menjelaskan kepada rombongannya bahwa mereka akan menghadiri sebuah pesta teh istimewa yang dihadiri oleh para tokoh ternama Jepang. Bahkan, Date Masamune dikabarkan akan hadir. Masamune sendiri memang telah bersiap menghadiri pesta itu, bukan sekadar sebagai tamu, melainkan untuk merebut kembali Kushimitama, jepit rambut suci yang kini berada di tangan Izanami. Salah seorang bawahannya mempertanyakan keberanian Masamune, karena jika ketahuan, tindakan itu bisa memicu konflik terbuka dengan Ieyasu, yang juga mengincar Kushimitama. Namun, Masamune menjawab santai. Ia telah berbohong kepada Ieyasu, mengatakan bahwa Kushimitama milik Izanami adalah palsu. Sementara itu, Sanada dan rombongannya berhenti untuk beristirahat di sebuah kedai. Di sana, seorang anak laki-laki memberitahu bahwa jalan utama menuju Kyo ditutup karena tanah longsor akibat hujan deras. Ia menawarkan jalur alternatif, meski lebih berbahaya dan memakan waktu lebih lama. Sanada setuju. Namun, saat mereka melintasi jalan itu, berbagai jebakan mulai menyerang mereka satu persatu. Beruntung, Miyoshi muncul karena khawatir terhadap keselamatan Izanami. Tiba-tiba, kuda yang ditunggangi Izanami mengamuk setelah diserang oleh seseorang dan membawanya lari dengan sangat cepat. Sanada yang mencoba mengejar justru terperangkap dan hampir tewas, jika saja Rokuro tidak menyelamatkannya. Saizo berhasil menyelamatkan Izanami, namun mereka nyaris saja dimusnahkan oleh puluhan bom berukuran kecil yang termasuk dalam jebakan itu. Yuri muncul tepat waktu dan membantu menghalau bom-bom itu. Setelah mereka semua selamat, anak kecil yang sebelumnya mengarahkan mereka ke jalan itu langsung muncul dengan ekspresi ceria. Dia tidak menyangka ada kelompok yang bisa melewati seluruh jebakannya tanpa terluka sedikitpun. Ia kemudian memohon agar Sanada menerimanya sebagai bawahan. Anak itu memperkenalkan dirinya sebagai Mochizuki Rokuro. Dan karena namanya sama dengan pengawal setianya, Sanada memutuskan memanggilnya Benmaru. Meski diterima, Sanada menyuruh Benmaru menunggu di penginapan, dia tidak diperbolehkan ikut ke pesta itu. Karena Yuri dan Miyoshi sudah mengikuti sampai ke kota itu, Sanada juga tidak menyuruh mereka kembali ke benteng, tapi menunggu di penginapan dengan Benmaru. Saat menuju ke lokasi pertemuan, Sanada hanya pergi bersama Rokuro karena di pesta teh itu dilarang membawa senjata. Mereka bertemu dengan Ishida Mitsunari, yang menyampaikan bahwa Ieyasu tengah memprovokasinya agar memulai perang. Tak lama, Kanetsugu mendatangi mereka dan meminta Sanada menyapa Ieyasu, karena dia mendengar akan ada sesuatu yang menarik untuk dilihat. Mereka tidak mengira, pria tua yang menjengkelkan itu akan turun gunung dan membuat acara seperti ini. Sanada tahu Ieyasu akan menjebaknya, tapi dia dengan sikap santainya akan menghadapi pertemuan ini. Sementara itu, di luar tempat pertemuan, dua anggota kelompok Masamune melihat keberadaan Izanami dan anggota kelompok Sanada yang lain. Nico ingin langsung menangkap gadis itu, tapi rekannya mengingatkan jika mereka bisa memicu perang jika menarik senjata di tempat seperti ini. Alhasil, mereka hanya bisa bersabar sambil terus mengamati kemana Izanami pergi. Pesta pun dimulai. Date Masamune, yang baru datang, langsung mencabut pedangnya dan menantang Sanada Yukimura bertarung. Meski pesta itu seharusnya bebas dari kekerasan, Ieyasu, sebagai tuan rumah,
memberi pengecualian. Sanada menerima tantangan itu. Ia menghadapi Masamune hanya dengan kipas perang. Pertarungan berlangsung sengit di tengah keramaian. Sanada tampak hanya menghindar, hingga akhirnya ia menjatuhkan diri sendiri, membuat pedang Masamune terlepas dari genggamannya, dan mendarat tepat di depan mata Ieyasu. Lalu, Sanada menyatakan dirinya kalah untuk menghindari konflik lebih besar. Meskipun begitu, Ieyasu dan Masamune sukses menjadi bahan lelucon Sanada. Usai perjamuan, seorang anak buah Ieyasu menemui Sanada dan mengajukan tuduhan karena insiden itu. Sehingga Sanada diminta menunggu di aula khusus. Sanada dan dua rekannya langsung tahu bahwa dia akan dituduh, lalu diminta bunuh diri. Namun malamnya, sebelum mereka menyerbu penginapan tempat Sanada istirahat, Sanada dan rombongannya melarikan diri dari kota itu. Untuk menghalau dikejar musuh, Yuri dan Miyoshi menghancurkan jembatan kayu yang menghubungkan jalan di antara mereka. Menghadapi situasi seperti ini, Sanada tertawa dengan sikap santai seperti biasa. Ieyasu murka karena dipermalukan oleh Sanada di depan banyak orang, apalagi sekarang Sanada berhasil kabur. Dia juga menyalahkan Masamune karena tidak bisa melakukan tugasnya menyingkirkan Sanada. Saat itu juga Ieyasu memerintahkan Masamune segera menangkap Sanada, atau sekalian membunuhnya. Dalam pelarian, pasukan Sanada dikejar oleh anak buah Ieyasu. Tiba-tiba, ledakan bom menghentikan pengejaran, ternyata Benmaru sudah menunggu mereka di jalan itu sehingga dia bisa membantu mereka. Namun suara ledakan itu menarik perhatian pasukan lainnya. Sanada pun memerintahkan Saizo dan Yuri melihat ke sekitar, dan menyingkirkan musuh yang menghadang. Selagi Saizo pergi, Izanami tidak bisa berhenti mengkhawatirkan dia. Sanada menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia adalah Saizo. Sanada yakin, mereka bisa kembali dengan selamat. Benar saja, tidak lama kemudian, Saizo dan Yuri kembali. Mereka segera melaporkan bahwa jalur pelarian telah ditutup oleh seseorang. Orang itu tak lain adalah Date Masamune dan pasukannya. Pertempuran pun pecah. Meski kalah jumlah, para pendekar Sanada menunjukkan keunggulan mereka dalam pertarungan. Hanya dengan sekali serangan, mereka bisa menyingkirkan puluhan pasukan dari Masamune. Bahkan Benmaru tidak ketinggalan. Bocah itu bisa menyingkirkan banyak orang dengan bom ciptaannya. Selama pertempuran, mereka terus bergerak maju hingga akhirnya terdesak di tepi laut yang merupakan jalan terakhir menuju Ueda. Namun dua ninja elit Masamune menghadang mereka. Saizo, yang menyadari bahwa lawannya adalah ninja legendaris, langsung menunjukkan kekuatan pedangnya yang sangat kuat. Menyadari bahaya, kedua ninja itu melarikan diri. Namun Masamune datang lagi dengan sisa pasukannya. Saat keadaan genting, sebuah kapal besar muncul dari laut dan menembakkan meriam ke arah Masamune, memaksa pasukannya mundur. Ternyata kapal itu dipimpin oleh Nezu Jinpachi, kapten bajak laut dan teman Kakei. Sanada dan rombongannya diundang naik. Jinpachi menyambut mereka dengan hangat, bahkan mengajak perang minum sake. Dalam waktu singkat, mereka berbaur dengan sangat akrab. Yuri dan Izanami langsung mabuk dan tidak sadarkan diri. Sementara Sanada berbaur dengan seluruh awak kapal. Mereka heran melihat Sanada tidak mabuk sejak tadi meskipun dia sudah banyak minum. Kakei menghampiri Saizo di tepi kapal. Dia menceritakan pertemuannya dengan Jinpachi, dan bagaimana mereka bisa menjadi teman dalam waktu singkat. Dia juga penasaran kenapa mereka bisa dikepung banyak orang begitu. Saizo hanya mengatakan, Sanada memprovokasi musuhnya padahal ada banyak orang yang harus dia lindungi. Tiba-tiba Yuri mendatangi mereka, dan mengganggu pembicaraan mereka. Malam itu, Sanada berbincang dengan Jinpachi yang penasaran apa yang Sanada pikiran saat terdesak tadi siang di pantai. Dengan santainya Sanada menjelaskan, dia tidak merasa khawatir karena dengan pengawalan dari para pendekarnya, dia yakin tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Sanada juga mengatakan bahwa semua pendekarnya mau bergabung karena kemauan mereka sendiri. Sanada tidak membayar mereka karena dia tidak memiliki uang dan wilayah yang luas. Meskipun Jinpachi adalah sosok bajak laut yang bebas, Sanada yakin dia mengerti tentang ikatan takdir setiap orang bersama tuan mereka. Karena ucapan Sanada, pemimpin bajak laut itu luluh hingga memutuskan bergabung dengan kelompok pendekar Sanada. Malam itu, saat semua orang sudah tertidur, Saizo berdiri di geladak sendirian, menatap cahaya bulan yang terang sambil memikirkan situasinya yang sekarang. Pria ini menyadari situasi seperti inilah yang selama ini dia cari. Sepertinya, perlahan hati Saizo merasa nyaman bertarung untuk melindungi Izanami dan Sanada Yukimura. Esok harinya, mereka berlayar hingga tiba di daratan dan kembali menuju Ueda, kali ini dengan Jinpachi ikut serta. Izanami sangat senang karena sekarang seluruh anggota pasukan pendekar Sanada sudah lengkap menjadi 10 orang. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke benteng Ueda. Saat sudah memasuki wilayah benteng Sanada, Sasuke menyambut mereka. Dia senang mereka semua kembali dengan selamat.
Sayangnya Ana tidak ikut menyambut mereka karena dia sedang berpatroli. Sanada menjelaskan, mereka tidak perlu terburu-buru karena dia akan memberi mereka upacara penyambutan khusus. Karena Sanada akan mengumumkan pada dunia identitas dari 10 pendekarnya, yang dia anggap sebagai 10 jari di kedua tangannya. Saizo menatapnya curiga setelah mendengar semua itu. Izanami sangat senang saat kembali ke kamarnya. Dia menceritakan pada Ana tentang petualangan yang sangat menyenangkan saat berada di Kyou. Izanami semakin bahagia karena sekarang mereka memiliki formasi yang lengkap seperti keluarga besar. Tapi ada yang aneh dengan Ana. Ekspresi wanita itu berubah dingin dan mengancam. Sayangnya Izanami tidak melihat keanehan ini pada teman sekamarnya itu. Malam itu, setelah semua orang tertidur, Saizo diam-diam menemui Sanada. Ia ingin tahu apa maksud ucapan Sanada tadi siang, dan apa alasan sebenarnya Sanada mengumpulkan para pendekar ini. Sanada menggambar simbol Yin dan Yang, dikelilingi 10 bulan sabit, yang melambangkan 10 akar kekuatan dunia. Yaitu tanah, logam, petir, api, angin, es, air, dan rumput. Sementara Yin dan Yang mewakili simbol kegelapan dan cahaya. Sanada memutuskan untuk mengungkapkan rahasia besar yang telah lama ia simpan pada Saizo. Dia tahu, mereka yang mendapat kekuatan dari 10 akar akan mendapatkan kekuatan untuk mengubah dunia. Sanada menjelaskan secara rinci, bahwa Miyoshi mewakili tanah, Kakei melambangkan logam hitam, Jinpachi, si kapten bajak laut, menguasai petir yang menyambar dari langit. Yuri, mewakili angin. Benmaru, si anak yang penuh semangat, mampu menciptakan api dari bom yang dia buat. Ana, dingin dan tajam, menyatu dengan unsur es. Sasuke, yang hidup dan bersembunyi di hutan, adalah perwujudan dari rumput dan alam liar. Rokuro, yang memiliki kekuatan untuk menelusuri kenangan melalui mata, adalah air yang mengalir tenang namun dalam. Di waktu yang sama, Ana menyusup ke kamar Rokuro. Dia menyerang Rokuro dengan belati. Beruntung Rokuro berhasil menghindar tepat waktu. Dia bertanya apa maksud sikap Ana ini. Ana hanya tersenyum licik, dan menjelaskan bahwa ini adalah misinya yang sebenarnya. Kekuatan Ana lebih besar dan lebih gesit sehingga Rokuro terdesak. Di kamar Sanada, tanpa diduga, dia menyebut Saizo sebagai perwakilan cahaya. Sinar yang membimbing, tapi juga bisa menyilaukan lawan. Saizo tertawa terbahak-bahak. Dia mengatakan pria itu salah menilai. Apalagi saat dia menyebut Izanami sebagai perwakilan dari kegelapan. Saizo semakin syok, tapi dia juga sudah melihat sendiri seperti apa mengerikannya kekuatan gadis itu. Sanada menjelaskan bahwa itu bukan kekuatan dari ikat rambut Izanami, tapi kekuatan gelap gadis itu sendiri. Saizo menolak percaya, dia meminta bukti dari tuduhan Sanada. Sayangnya Sanada tidak bisa menjelaskan apapun tentang kekuatan gadis itu, karena dia sudah membakar catatan berisi rahasia kekuatan gadis itu. Sekarang, seluruh catatan tersebut hanya tersimpan di dalam mata Rokuro. Sementara itu, di dalam kamar Rokuro, dia semakin terdesak oleh Ana. Gadis itu berulang kali mengarahkan belati ke mata kanannya. Rokuro langsung tahu gadis pengendali es itu menginginkan mata kanannya yang memiliki kekuatan mampu menyimpan semua rahasia yang dia lihat. Saat Rokuro semakin terdesak, dia mencoba mencari tahu untuk siapa sebenarnya Ana bekerja. Sayangnya Ana tidak mau menjawab. Dia menusuk bahu kiri dan lengan kanan Rokuro, untuk membuatnya tidak berdaya. Akhirnya Rokuro memutuskan menusuk matanya agar Ana tak bisa mendapatkannya. Saat situasi semakin panas, Sasuke datang menyerang Ana. Tidak berapa lama, beberapa pendekar lain mendekat sehingga Ana kabur. Sasuke mengejar Ana, sementara Miyoshi dan Kakei mencoba membantu Rokuro. Sasuke masih mengejar Ana. Pertarungan di antara mereka pecah. Namun Ana membekukan tubuh Sarutobi dan bersiap menghabisinya. Beruntung Saizo datang tepat waktu dan menggagalkan aksi wanita itu. Tak lama, Izanami dan Yuri pun tiba di tempat itu. Izanami sangat terkejut melihat mereka bertarung. Apalagi Ana bersikap sangat dingin, seolah memusuhi mereka. Ana mengatakan pada semua orang di tempat itu, konsep keluarga dan pertemanan tak lebih dari ilusi yang diciptakan untuk menjerat kelemahan manusia. Dalam benaknya, dunia hanya terbagi dua, membunuh atau dibunuh. Dengan keyakinan itu, ia menusukkan senjatanya ke tubuh Sasuke tanpa ragu, lalu berbalik dan melarikan diri ke dalam gelapnya hutan setelah membuat semua orang kacau dengan badai angin es miliknya. Sanada masuk ke kamar Rokuro. Dia melihat kondisi pemuda itu sangat kritis karena racun menyebar lewat belati yang ditancapkan oleh Ana. Sanada segera memberi penawar racun pada Rokuro. Beberapa saat kemudian, Rokuro sadarkan diri. Dia meminta maaf pada Sanada karena telah kehilangan mata kanannya. Sanada tidak merasa itu masalah besar, justru dia merasa salah karena dulu dialah yang meminta Rokuro agar tidak membiarkan siapapun menyentuh mata kanannya. Saizo mengejar Ana dengan penuh amarah.
Dia menuntut penjelasan dari wanita itu tentang sikap pengkhianatannya ini. Ana hanya mengatakan bahwa sejak awal dia tidak berkhianat. Saizo langsung mengerti kenyataannya sejak awal wanita itu adalah mata-mata kelompok ini. Kini Saizo tidak ragu lagi. Yang mengangkat senjata dan menghajar wanita itu hingga Ana kewalahan. Ana mencoba melarikan diri melihat keseriusan dan kemarahan Saizo, tapi dia terlambat. Saizo memukul dia hingga jatuh ke tanah. Sebelum Ana sempat menciptakan serangan es yang dahsyat, Saizo menghancurkan seluruh esnya, lalu menginjak kedua lengan wanita itu. Tanpa belas kasihan, Saizo menodongkan pedang di depan wajah Ana. Dia menuntut Ana menjelaskan semuanya. Ana masih mencoba untuk melawan dengan kedua kakinya, tapi Saizo segera menginjak kedua kaki wanita itu. Ana membalas dengan menciptakan gelombang es yang sangat besar. Saizo kehilangan fokus, dia harus menghancurkan semua es itu. Ana menggunakan kesempatan ini untuk kabur. Saat keluar dari ruangan Rokuro, Sasuke menyambut Sanada. Dia melaporkan bahwa Ana adalah pengkhianat dan dia gagal menangkap gadis itu. Sasuke merasa dia tidak layak menjadi pelindung Sanada. Tapi sang tuan tidak berpikir begitu. Baginya Sasuke sudah melakukan tugasnya dengan baik karena dia berhasil melindungi Rokuro. Sekarang mereka tidak punya waktu untuk putus asa. Mereka harus segera mencari tahu untuk siapa Ana bekerja. Saat kembali ke kamarnya, Saizo sudah menunggu. Dia ingin tahu apa yang harus mereka lakukan sekarang? Sanada duduk dengan gelisah. Semuanya jadi sangat kacau. Dia ingin menjelaskan lebih jauh tentang rahasia yang dia ketahui, tapi tiba-tiba Jinpachi masuk ke dalam ruangan itu. Dia bertanya apa yang terjadi saat dia pergi. Awalnya Saizo ingin mengusir pria itu pergi, tapi Sanada mencegahnya. Dia menduga Jinpachi memiliki pendapat atau solusi lain bagi masalah ini. Jinpachi segera duduk, mendengarkan pembicaraan ini. Sebagai awal, Saizo menjelaskan bahwa semua pendekar pilihan Sanada adalah perwakilan dari 10 akar yang menopang keseimbangan dunia. Sekarang, keseimbangan itu sedang goyah. Jinpachi langsung tahu, mereka dibentuk untuk menjaga keseimbangan energi yin yang itu, dan Izanami adalah energi gelapnya tapi dia tidak mengerti apa kekuatan yang dimiliki Izanami. Sanada mulai menceritakan asal-usul Izanami. Sejak bayi, Izanami telah menunjukkan tanda-tanda keanehan. Ketika ia menangis, pendeta perempuan yang menggendongnya tiba-tiba menghilang, ditelan oleh kekuatan misterius yang muncul dari kegelapan. Dari peristiwa itu, diketahui bahwa Izanami memiliki kemampuan untuk memanggil kegelapan dari neraka ke dunia. Saat ini, Izanami sedang sangat sedih karena sikap Ana. Dia menolak makan, dan kunjungan Benmaru. Dia memilih menyendiri dengan kegelapan dan kesedihan, hingga kakinya menghitam. Di saat gelisah seperti ini, Izanami ingin bertemu Saizo untuk menenangkan diri, tapi pria itu tidak di kamarnya. Izanami segera menuju ke kamar dengan lampu yang masih menyala, yaitu kamar Sanada. Tepat di momen ini, Sanada menjelaskan tentang legenda kuno yang menyebutkan makhluk penghancur yang membawa energi kematian dari dunia bawah seperti kekuatan Izanami. Makhluk itu disebut Dewi Pembunuhan dan Pembantaian. Selama ini, semua orang salah memahami Kushimitama. Jepit rambut yang dikenakan Izanami sejatinya adalah segel, alat yang membendung kekuatan gelap itu agar tidak membinasakan dunia. Tanpa disadari, Izanami mendengar percakapan itu. Hatinya remuk, seolah ia bukan lagi manusia, melainkan kutukan yang terbungkus tubuh seorang gadis muda. Di tempat lain, Ana kembali ke markas rahasianya. Ia bertemu dengan pemimpin kelompoknya, Hanzo, sang ninja mengerikan yang menjadi musuh utama Saizo. Ternyata dia belum mati saat di kuil Izumo. Di sini terbongkar tujuan sebenarnya dari kelompok tersebut, menguasai negeri dari balik bayang-bayang, dengan cara memanfaatkan siapapun yang memiliki potensi besar, termasuk Izanami dan kekuatan Kushimitama. Mengetahui pengkhianatan Ana, dan kebenaran tentang Izanami, para pendekar Sanada mulai berlatih lebih keras dari sebelumnya. Masing-masing ingin menjadi pelindung bagi gadis yang kini mereka sadari menyimpan potensi kehancuran sekaligus harapan. Sementara itu, Istana Ueda didatangi oleh Ishida Mitsunari dan Kanetsugu. Mereka datang membawa kabar penting untuk Sanada. Di saat bersamaan, Saizo yang tengah berjaga mendampingi Izanami disergap oleh seorang pria bertopeng. Ternyata yang datang adalah Hanzo sendiri. Hanzo menyatakan bahwa ia akan membunuh semua pendekar Sanada, satu persatu, sebelum membawa Kushimitama pergi. Dan dia sudah memulainya dengan melukai Rokuro. Saizo langsung mengerti bahwa pria itulah yang mengirim Ana sebagai mata-mata. Target Hanzo selanjutnya adalah Saizo. Dia bertekad membuat pria itu mati dengan sangat mengenaskan. Ia memperkenalkan kelompoknya sebagai 5 Iga, organisasi gelap dengan kekuatan yang konon melampaui para pendekar Sanada. Di sisi lain, Sasuke tiba-tiba dikejar kawanan kupu-kupu hitam yang mencurigakan.
Ia menghindar hingga sampai ke tempat Kakei, namun serangga itu semakin memburunya. Sosok musuh pun muncul, seorang wanita bernama Kaio, yang ternyata adalah kakak dari Okatsu, pendekar yang dahulu tewas di tangan Kakei. Wanita ini juga bisa mengendalikan binatang, lebih spesifiknya adalah serangga. Dia menggunakan serangga untuk menyerang mereka. Sementara itu, Miyoshi dan Benmaru diserang oleh anggota Iga lainnya. Seorang wanita dengan rambut perak mampu mengendalikan batu besar, hingga menimpa tubuh Miyoshi yang besar. Saat wanita bernama Byakugun itu akan membunuh Benmaru, Miyoshi menghancurkan batu besar itu, dan setiap batu yang dilemparkan Byakugun. Wanita itu juga mengatakan bahwa dia datang untuk memburu semua pendekar milik Sanada. Miyoshi langsung mengkhawatirkan Izanami, tapi saat dia akan menuju ke tempat gadis itu, Byakugun menghalanginya, hingga terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Di tempat berbeda, Ishida dan Kanetsugu mengungkapkan niat mereka untuk melawan Ieyasu. Mereka mengaku telah menyiapkan pasukan dari berbagai penjuru untuk mengkudeta sang penguasa, yang dianggap telah menyeleweng dari keadilan. Sanada memperingatkan mereka agar tak gegabah, karena kekuatan besar seringkali hanya membawa bencana. Pertarungan antara Saizo dan Hanzo terus berlanjut, hingga akhirnya Izanami datang di antara mereka. Ia tertangkap dan diikat oleh Hanzo. Saizo berusaha keras untuk mendekati gadis itu, tapi Hanzo menghalanginya dengan sangat cepat. Di tempat lain, Sarutobi dan Kakei kesulitan menghadapi Kaio. Wanita itu memanggil belalang raksasa, semut beracun, dan beberapa serangga lain yang sangat banyak dan beracun. Awalnya Kakei berhasil menghancurkan serangga besar seperti belalang sembah dan laba-laba raksasa, tapi ternyata laba-laba itu hanya ilusi, dan kakinya sudah digigit oleh semut beracun. Sementara itu, Sasuke terkena bisa saat Kaio mencium bibirnya. Sekarang dia mulai jatuh kesakitan. Meskipun mereka berdua sama-sama jatuh dan nampak tidak berdaya, mereka masih berusaha untuk melawan. Kaio sangat senang melihat usaha mereka. Ini menjadi hiburan tersendiri baginya. Di tempat lain, Miyoshi masih bertarung sengit dengan Byakugun. Duel mereka murni pertarungan fisik, namun Byakugun terbukti lebih tangguh. Apalagi saat tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi sangat besar dan kekar seperti seorang pria. Meskipun Miyoshi besar dan kuat, dia berakhir dengan tubuhnya babak belur, sebelum akhirnya tumbang. Dia merasa sedih dan menyesal karena tidak bisa melindungi siapapun termasuk adiknya, Izanami. Sementara itu, Izanami menyaksikan Saizo terdesak. Perasaan putus asa membuat kekuatan gelap dalam dirinya mulai bangkit. Hanzo sengaja memprovokasi, menyalahkan Izanami atas semua bencana yang terjadi. Bahkan dia menyalahkan Izanami karena membuat teman-temannya, pendekar yang lain, terluka parah karena dirinya. Izanami pun hampir kehilangan kendali. Di tengah kota, Yuri sedang berjalan kaki sambil memainkan senjatanya. Saat dia sedang penuh amarah, seekor tupai kecil melewatinya sehingga dia mengikuti makhluk lucu itu. Tanpa disadari, dia masuk ke dalam jebakan ilusi Raizu, salah satu anggota 5 Iga. Dalam ilusi tersebut, Yuri menjadi seorang putri bangsawan yang tiap hari memakai gaun dan dilayani dengan sepenuh hati oleh pelayan pribadi bernama Raizu. Dalam ilusi itu, dia selalu diejek dan diremehkan karena warna rambutnya dan tato di matanya. Karena kekurangannya ini dia tidak memiliki teman dan seorang kekasih yang mencintainya sepenuh hati. Raizu adalah pelayannya yang sangat setia. Dia mengungkapkan perasaan kagum dan cinta setulus hati kepada Yuri. Saat hampir tenggelam dalam cinta Raizu, Yuri segera menyadari bahwa dia tidak suka sesuatu yang melankolis dan kekanakan seperti ini. Dengan cepat dia bisa menghancurkan ilusi itu hingga kembali pada kenyataan. Yuri menghajar sosok asli Raizu dengan membabi buta menggunakan senjatanya. Saat pria itu terluka parah, hingga darahnya membanjiri semua tempat, Yuri meraksasa kebahagiaan dari hobinya melukai orang lain. Tapi tiba-tiba, hujan darah itu berhenti. Raizu mengubah darahnya sebagai senjata yang langsung melukai tubuh Yuri seperti ribuan belati. Karena hal ini Yuri langsung tumbang. Jinpachi, yang sedang memancing di tepi danau bersama hewan peliharaannya, dikejutkan oleh perubahan mendadak pada air. Permukaan danau membeku, lalu Ana muncul dan menciptakan lingkaran es yang mengurung mereka berdua. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Saat hampir melukai wajah Jinpachi, Ana tercengang saat tiba-tiba pria itu mengatakan bahwa wajah dinginnya kini telah mencair. Ana langsung teringat dengan semua teman-temannya. Meskipun dia tidak mengakuinya, kenyataan bahwa mereka sudah memberikan kehangatan di hati Ana tidak akan bisa dia ingkari. Meskipun begitu, Ana masih terus menyerang Jinpachi dan menegaskan bahwa pria itu tidak akan bisa mendapatkan kebebasan yang mutlak. Jinpachi tersenyum. Dia melemparkan ucapan tersebut pada Ana. Karena sekarang ini Ana juga sedang melakukan perintah dari orang lain. Ana semakin murka, pertarungan mereka semakin sengit. Dia berhasil menjatuhkan Jinpachi lagi, lalu membekukan seluruh tubuhnya.
Dengan wajah sedih Ana menatap langit sambil mengatakan, tidak akan ada orang yang bisa mencairkan es di dalam dirinya. Kembali ke Saizo, ia mulai kewalahan menghadapi Hanzo. Hal itu terjadi karena Ana telah membocorkan semua kemampuannya kepada Hanzo. Namun Saizo tetap bertahan. Ia meminta Izanami untuk tidak lagi menangis, sebab tangisannya justru memicu kekuatan gelap. Izanami terus menyalahkan dirinya sendiri. Ia merasa tak berguna karena tak memiliki kekuatan untuk bertarung seperti yang lain. Dalam kondisi hampir tak sadar, Izanami tiba-tiba masuk ke alam bawah sadarnya dan bertemu dengan sosok Dewi Kegelapan. Dewi itu menawarkan kekuatan sejati yang selama ini tersegel, namun dengan satu syarat, Izanami harus melepaskan Kushimitama dari rambutnya. Tiba-tiba, tali-tali yang membelenggu Izanami hancur. Lalu gadis itu melemparkan Kushimitama jauh dari dirinya. Gadis itu tidak berhenti meskipun Saizo memintanya. Akhirnya, saat itu juga, langit berubah kelam. Matahari tertutup sepenuhnya oleh bayangan pekat yang menyelimuti dunia. Semua orang nampak kebingungan dan heran dengan fenomena ini. Sementara itu, Izanami tidak lagi mengenali Saizo. Dia menciptakan lingkaran kegelapan yang sangat besar hingga Hanzo dan Saizo terdorong menjauh. Saat lingkaran itu mengecil, benda itu menembakkan energi gelap yang langsung menghancurkan apapun yang mengenainya. Rokuro terbangun dengan perasaan terkejut dan waspada. Saat melihat kegelapan di luar kamar dia langsung menyadari bahwa ini adalah perbuatan Izanami. Sanada mencoba menghentikannya, tapi Rokuro tahu, jika mereka tidak segera mengambil tindakan, maka dunia ini akan segera tenggelam dalam kegelapan. Rokuro bersikeras pergi ke lokasi Izanami meskipun tubuhnya belum pulih karena dialah satu-satunya orang yang mengetahui saling naskah dari kuil Izumo. Sanada tidak punya pilihan lain selain membawa pemuda itu ke medan perang. Sementara itu, Hanzo menatap energi gelap Izanami dengan perasaan bahagia setelah menyadari satu kebenaran, bahwa Izanami bukan sekadar gadis biasa. Ia adalah perwujudan dari sang Dewi Pembantaian. Hanzo tahu, jika ia bisa mendapatkan Kushimitama, maka ia akan mampu mengendalikan kekuatan kelam itu, dan dunia pun akan menjadi miliknya. Saizo langsung menyerangnya untuk mendapatkan jepit rambut itu, tapi karena dia sudah terluka parah, Saizo berhasil dijatuhkan dengan mudah oleh Hanzo. Pria itu menginjak-injak tubuh Saizo, sambil menyebutnya lemah. Karena semenjak pria itu memiliki teman dan hubungan yang manis, dia jadi mudah goyah dan mudah dikalahkan. Hanzo bahkan menyebut Saizo bukan lawan yang sepadan karena dia tidak memiliki hal yang paling penting bagi para petarung, yaitu kekuatan dan keegoisan diri. Sanada dan Rokuro tiba di medan pertempuran. Sanada menyebut Hanzo tidak layak menyebut kekuatan Dewi Pembantaian adalah miliknya. Hanzo tidak peduli. Di matanya, Sanada tidak punya otoritas lagi sebagai pemilik Dewi Pembantaian itu. Menurutnya, yang memiliki Kushimitama adalah yang bisa mengendalikan gadis itu dan kekuatannya kegelapan yang sangat murni itu. Tanpa pikir panjang gaya itu melompat ke bola kekuatan hitam itu. Tangannya langsung dihisap masuk, hingga membuatnya panik. Tapi saat dia akan melarikan diri, dia langsung dihisap oleh bola energi kekuatan yang sangat besar itu. Sekarang, energi kegelapan itu semakin besar. Rokuro yang menyaksikan kejadian itu, segera mengungkap isi ramalan yang tertulis di bawah kuil Izumo. Ramalan itu menyebutkan bahwa hanya mereka yang memiliki hati yang luas dan keberanian untuk mengorbankan diri secara sukarela yang mampu menyegel kembali kekuatan kegelapan. Artinya, jika seseorang bersedia ditelan oleh kegelapan demi keselamatan dunia, maka kegelapan itu akan lenyap dengan sendirinya. Rokuro, dengan penuh keyakinan, bersiap mengorbankan dirinya. Namun Saizo mencegahnya. Ia menolak tunduk pada ramalan. Menurutnya, takdir bukan sesuatu yang harus dipatuhi begitu saja. Ia percaya bahwa ada cara lain untuk mengakhirinya kegelapan ini. Dengan keyakinan itu, Saizo melompat ke arah kegelapan, pedangnya terhunus, menyebut nama Izanami berulang kali dalam hatinya. Tubuhnya terlindungi oleh cahaya Kushimitama yang secara misterius menyatu dengannya. Perlahan, ia mampu menembus pusaran hitam pekat dan masuk ke dalam inti kegelapan itu. Sementara itu, Benmaru menciptakan sepasang sarung tangan peledak untuk Miyoshi. Dengan senjata barunya, Miyoshi kembali menantang Byakugan dalam duel 1 lawan 1, dan akhirnya berhasil mengalahkannya. Di tempat lain, Kaiyoshi pengendali serangga kehilangan kendali atas pasukannya akibat dari kegelapan ini. Serangga-serangga itu berhamburan ketakutan, dan Sasuke bersama Kakei pun terbebas. Sasuke memanfaatkan momen tersebut untuk mengikat Kaiyo dengan akar beracun yang tumbuh dari tanah, melumpuhkan wanita itu sepenuhnya. Yuri, yang justru semakin bersemangat saat mencium aroma darah, bertarung brutal melawan Raizu. Ia menari dalam kekacauan, hingga tubuh lawannya hancur menjadi kepingan daging tak bernyawa. Meskipun begitu, Yuri memaksanya untuk tetap bertahan karena dia sangat menyukai momen seperti ini.
Tapi sepertinya pria itu tidak mungkin bisa bertahan karena tubuhnya hancur berkeping-keping seperti kaca yang jatuh ke lantai. Sementara itu, Ana hendak mengambil kembali pedangnya yang tertancap di tubuh Jinpachi, tapi tiba-tiba pria itu tersenyum, dan petir besar menyambar tubuh Ana. Tentu saja petir itu berasal dari tubuh Jinpachi. Seketika Ana kehilangan kesadaran, jatuh di pelukan Jinpachi. Pria itu tersenyum. Dia tidak menyangka Ana sangat kuat, dan mampu membuatnya terkejut. Sekarang dia akan membawa tubuh Ana menjauh dari tempat berbahaya itu. Kembali ke dalam pusaran kegelapan, Saizo berhasil menemukan Izanami. Namun, sesuatu telah berubah. Dalam diri gadis itu telah bangkit kepribadian lain, keberadaan sang dewi yang mengerikan, lambang dari kehancuran dan pembantaian. Izanami berdiri terpaku, tubuhnya nyaris sepenuhnya dikendalikan oleh kegelapan. Saizo tidak menyerah. Ia mendekatinya perlahan. Ia terus meyakinkan bahwa Izanami bukanlah dewi pembantai, melainkan satu dari 10 pendekar terpilih. Tidak masalah jika Izanami memiliki kekurangan dan emosi negatif, karena itulah yang membuktikan bahwa dia adalah manusia seperti mereka. Cahaya dari dalam diri Saizo akhirnya menyentuh jiwa Izanami. Sedikit demi sedikit, kesadaran gadis itu kembali. Dalam sekejap, cahaya dan kegelapan saling bertabrakan, menciptakan bentuk yin dan yang raksasa di langit. Pada akhirnya, cahaya keluar sebagai pemenang. Langit yang tadinya gelap gulita perlahan kembali terang. Pepohonan dan sungai kembali pulih seperti semula. Saizo dan Izanami jatuh ke tanah dengan kondisi baik-baik saja. Sanada dan Rokuro menghampiri mereka. Izanami segera sadarkan diri, dan meminta maaf pada Sanada. Pria itu tidak marah. Dia memeluk Izanami sepenuh hati seperti putrinya sendiri. Dia merasa lega melihat gadis itu sudah selamat. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pendekarnya yang sudah berjuang hingga titik ini. Saat Saizo bergabung dan mengajak yang lain kembali, Izanami menatapnya dengan penuh rasa kagum. Dia tidak menyangka Saizo bisa semakin menyilaukan seperti sekarang. Saizo hanya tersenyum dan mengembalikan jepit rambut gadis itu. Di sisi lain, Ana yang sadar dari pingsannya menyadari kesalahan besar yang telah ia lakukan. Ia dulu bergabung dengan Iga karena dibujuk oleh Hanzo. Pria itu menjanjikan akan mengembalikan peninggalan keluarganya, sebuah kunai emas yang menjadi lambang kerajaan tempat ia berasal. Ana, yang merupakan putri dari kerajaan yang telah lama runtuh, kehilangan segalanya dalam sekejap. Tanah air, orang tua, dan tahtanya. Hanzo datang membawa harapan, namun ternyata kunai emas yang diberikannya hanyalah palsu belaka. Jinpachi muncul, Ana sudah pasrah jika Jinpachi akan membunuhnya. Lagi pula, segalanya sudah berakhir baginya. Jinpachi tersenyum. Dengan penuh kesabaran dia mengatakan Ana justru bebas melakukan apapun jika semuanya sudah hancur. Dia bisa memulai kisahnya sendiri sejak awal lagi. Jinpachi mengulurkan tangan, mengajak Ana memulai semuanya bersamanya, tapi anak mendorong tangannya dengan lembut. Meskipun begitu, Ana sepakat untuk memulai segalanya dari awal lagi. Saat Sanada kembali ke benteng Ueda, Mitsunari dan Kanetsugu sudah menunggunya. Mereka terkejut ada kekuatan besar yang disimpan Sanada. Meskipun begitu, mereka lega semua itu sudah berakhir. Tapi mereka harus bersiap menghadapi masalah lain dari Ieyasu dan Masamune. Mereka sudah membuat aliansi dan Sanada sudah terdaftar di dalamnya. Mereka akan segera bertemu lagi di medan perang. Sanada melihat kepergian mereka dengan kepala pusing karena mereka sudah melibatkan dia dalam perang tanpa persetujuannya. Di sisi lain, Masamune sudah mendengar bahwa harta berharga yang dirahasiakan Sanada bukan permata Kushimitama, melainkan keberadaan Izanami sendiri. Dia akan segera menyerang mereka untuk mendapatkan gadis itu dan menguasai dunia, tanpa peduli meskipun Sanada tergabung dengan aliansi negara lain. Untuk sekarang, kedamaian masih memenuhi benteng Ueda. Mereka bercanda, berkumpul, bahkan mulai menyusun tugas mengurus rumah. Hari-hari mereka sangat menyenangkan. Apalagi mereka sepakat untuk menjadikan Saizo pemimpin tim ini. Sanada tertawa terbahak-bahak melihat mereka menindas calon pemimpin mereka, dan terus-menerus mendesaknya bertarung. Demikianlah kisah mereka tamat untuk sekarang.